Halo, shalom. Shalom adik-adik. Selamat pagi Selamat adik-adik. pagi. Selamat pagi juga Kak. Selamat Apa pagi kabar? juga Kak. Baik, sehat. Pasti adik-adik juga sehat ya Kak. Amin. Iya, adik-adik Kak Matis percaya kalau adik-adik di rumah pasti udah mandi, ya kan, udah pada cakep-cakep. Iya, udah pada ganteng, udah pada cantik-cantik ya Kak. Betul. Baik, adik-adik sebelum kita memulai ibadah, jangan lupa untuk mempersiapkan apa Kak Elin? Alkitab. Dan juga Kidung Ceria. hidup cerianya. Dan juga jangan lupa celengan Persembahannya. Betul. Iya Kak. Cepet-cepet ditaruh di depan ya Kak ya. Betul Biar nanti nggak sekali. nyari-nyari lagi. Iya. Adik-adik, hari ini ibadah kita akan diiringi oleh Kak Rasa sebagai pemusik kita. Selamat pagi semuanya. Baik, pasti semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan, sudah siap untuk beribadah. Sebelumnya kita mau bersaat teduh dulu. Oke Kak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik kan sudah mempersiapkan hatinya nih sama dirinya. Betul. Sekarang kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dulu nih Kak Mate. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! oke, karena udah berdiri, sudah semangat, kita memuji Tuhan. Kita mau nyanyi apa Kak Mate? Duduk senang, Berjalan berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu Sekali senang. lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Iya. Adik-adik Adik-adik. boleh duduk kembali. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersenang-senang. Kita mau sapa dulu nih. Kak Iya, Elin. kita mau sapa-sapa dari 3 kelas. Iya, oke. Selanjutnya Oke kita ke Kak anak Mate, kita sekarang sapa-sapa untuk adik-adik yang kelas tangguh. tanggung. Ada siapa nih Kak Mate? Baik, di satu ada adik Zora, adik Valeska, adik Zevanya, adik Rafael. Satu dua ada Josafat, Rafael, Pinus, Mario, Natali Zero. Dan di satu tiga ada adik Iren, Rachel, Vio, Hans, Sani, dan adik Gaby. Selamat hari Minggu. Sektor 4 ada Jeremy, Jessica, Yohanes, Keke, Chester, Cesa, Michelle, George, Diandra, Joel, Rudiono, Jonathan, dan Kelvin. Halo adik-adik. Nah, di sektor 6 ada adik Rere, di sektor 7 ada adik Brian, adik Rehan, adik Michael, adik Kenzi, ada Kanaya Nenggolan, ada Christian, Chester, dan di sektor 8 ada adik Zemeli. Halo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Lalu selanjutnya ada Kristabel, ada Benaya, ada Rahel, Harvan, Harvin, Vero, Altar, Lacresia, Jesslyn, Luis, David, Daniel, Gabriela, Mika, dan Kezia. Kak, ada lagi Kak, ternyata sektor 11 masih ada? Iya, Siapa? ada Shalom, ada Allen, ada Kezia Sumanti, dan Gwen. Halo adik-adik. Lalu Di sektor 12 ada adik Andro. Nah, di sektor 13 ada adik Revel, adik Kristo, adik Karen, adik Tania, ada Grace, Darel, Anya, Rakas, dan adik Willy. Selamat hari Minggu. Lalu selanjutnya di sektor 14 ada Matthew Patiruhu, Nauli, Lehon. Sektor 15 ada Semua, Rahel, Andrea, dan Karen. Sektor 16 ada Bevan. Halo adik-adik. Halo semua adik-adik, semuanya. selamat hari Minggu. Selamat pagi. Udah siap memuji Tuhan ya, kita siap beribadah. Sekali lagi, Kak Matis dan Kak Elin undang kita bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus,
Yes. Kita akan memuji Tuhan lagi. Lagunya apa Kak Elin? Apa yang akan Yesus lakukan? Apa ya? Oke, Apa mari kita ya? puji Yuk. Tuhan. Ya, adik-adik semangat kita puji Tuhan. Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah berpikir tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Iya. Baik, adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa, akan dipimpin oleh Kak Eli. Mari adik-adik, kita mau lipat tangannya, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam yang indah, kami boleh tidur nyenyak, dan pagi ini Kau bangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru, kami dapat memulai aktivitas kami, dan saat ini kami mau beribadah Tuhan, memuji dengan puji-pujian, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong berkati kami, sertai kami Tuhan, biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saja doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita tetap memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 66. Mari puji Tuhanmu. Bait Tapi satu kita dan- mau ajak adik-adiknya bangkit berdiri dulu kakak. Tadi kan kita masih berdiri. Iya, Oke masih ya, adik-adik tetap berdiri, kita tetap akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 66, bait 1 dan 3. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Bait 3. Hidupnya di dunia, haleluya. Tanpa dosa dan celah, haleluya. Ya, adik-adik masih tetap berdiri. Kita mau membaca Mazmur. Kita ambil Siapkan Alkitabnya dulu Alkitabnya. adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur pasalnya yang ke-32. 2 ayat 1 sampai 5. Oke adik-adik, udah siapkan Alkitabnya. Kita sama-sama buka dari Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 sampai 5. Nah, nanti Kakak Elin akan baca yang tulisannya tercetak keluar, dan adik-adik bersama Kak Mate yang tercetak ke dalam ya Kak. Siap, Kita mau baca Kak secara Elin. responsoria. Kak Elin mulai ya. Oke. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebahagiaan Orang yang Diampuni Dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang dosanya ditutupi, Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
Oke adik-adik. Demikianlah pembacaan Bacaan Mazmur Mazmur kita pada kita pagi hari ini. ini. Nah kita mau masuk ke apa nih Kak? Ayat hafalan ya Kak ya? Oh, betul. Tapi sebelum kita masuk ayat hafalan, jadi kita mau sabar dengar dulu ya adik-adik ya. Betul. Sebelum adik-adik persiapkan untuk ayat hafalan, kita mau dengarkan dulu nih kesaksian pujian dari adik siapa? Jocelyn, sektor 14. Judulnya apa Kak? Kasih Yesus indah, oh indah. Silakan. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Terima kasih. Baik, adik-adik ya keren banget Keren kesaksian pujiannya ya. banget. Luar biasa memang adik-adik Pelkat PA Jatipon ya. Dan untuk adik-adik yang ingin berbagi talentanya melalui suara, melalui Atau puisi. puisi. Pantun juga boleh Kak? Boleh. Nari juga boleh Nari juga pokoknya boleh. ya. Jadi bisa bikin rekamannya di rumah, dibantu mama papanya, nanti dikirimkan ke kakak layannya. Tapi jangan lupa Kak, pakaiannya juga harus rapi Kak. Betul dong, betul pasti. Iya, nanti dikirim ke kakak-kakaknya ya Kak ya. Betul, di sektor masing-masing ya. Oke adik-adik, Ditunggu ya. ditunggu kesaksiannya yang lain ya. Dan sekarang kita mau Masuk ke dalam ayat ayat hafalan. hafalan. Nah, Lagi-lagi masih disiapkan Alkitabnya. Nah, jangan ayat disimpan hafalan. dulu Alkitabnya ya Betul, Kak. jangan Kita buru-buru mau ayat simpen. hafalan. Kita ke kelas tanggung. Ya, kelas tanggung beda lagi nih adik-adik. Terambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 9. Bunyinya adalah, udah kalian udah dapat? Udah nih. Oke. Bunyinya adalah, jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, Sekali lagi ya.
1 Yohanes 1 ayat 9. Bunyinya adalah jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan lupa direkam, dikirimkan ke kakak-kakak layan. Iya, ditunggu paling lambat kapan, Kak? Hari Kamis tanggal 2 September 2021. Jadi adik-adik mulai sekarang udah mulai hafal ya, Kak ya. Betul. Mulai hafalin. Jadi masih ada waktu nih, Kak, masih Tapi panjang nanti mulainya waktunya. kalau udah ibadah sudah selesai, Iya. sudah berkat, mulai Baru. rekaman ya. Oke. Ditunggu. Baik. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Nah, kayak Lin ya. Iya. Di kelas TK nanti akan dilayani oleh Kak Ceril, Lalu di kelas kecil akan Cil. dilayani oleh Kadir, Kadir. Anak tanggung akan dilayani oleh Kak Kak Ulung. Ulung. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu, Kak. Tapi kita mau ajak adik-adiknya bangkit berdiri dulu. Baik. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Baik, kita mau berdoa. Sebelum berdoa kita mau puji Tuhan dulu, baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau Baik adik-adik, boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik dan keluarga semua dalam keadaan sehat ya. Oke adik-adik, Impa kali ini adik-adik akan bersama Kak Ulung. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa sebelum baca firman Tuhan. Yuk adik-adik bangkit berdiri dan kita dalam sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, turunkanlah Roh Kudus-Mu pada kami, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita kali ini terambil dari Mika 3. Mika 3 ayat 1-4. Yuk, kita ambil Alkitab kita dan buka di Mika 3 ayat 1-4. Kakak akan membacakan ya adik-adik. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikian pembacaan kita adik-adik. Nah adik-adik, bacaan kita diambil dari Mika 3 ayat 1-4. Di dalam kisah ini, terdapat seorang tokoh adik-adik, yaitu tokoh Nabi Mika. Nabi Mika merupakan seseorang yang berasal dari Moreshet yang bertugas di Israel Utara dengan ibu kota Samaria.
Dan juga Nabi Mika bertugas di Israel Selatan dengan ibu kota Yerusalem. Nah, Nabi Mika memiliki tugas untuk menegur para masyarakat Israel yang telah melakukan kejahatan adik-adik. Dan memang Nabi Mika merupakan penyambung lidah dari Tuhan serta menyampaikan berita dan nubuat Tuhan. Nah, adik-adik, Nabi Mika telah bernubuat selama 3 masa pemerintahan adik-adik. Yaitu ada Raja Yotam, ada Raja Ahas, dan Raja Hizkia. Nah, adik-adik, pada zaman itu banyak sekali masyarakat Israel yang melakukan kejahatan. Apa sih contohnya? Nah, adik-adik, pada saat itu terdapat nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini telah dibayar oleh orang-orang jahat untuk memberitakan kabar-kabar bohong adik-adik. Ataupun memberikan kabar-kabar senang kepada para pemimpin-pemimpin yang jahat adik-adik. Dan memang para nabi-nabi palsu ini berbuat demikian karena mereka telah mendapatkan uang atau suapan dari para pemimpin-pemimpin adik-adik. Lalu yang kedua, terdapat juga kejahatan besar adik-adik, yaitu para pemimpin-pemimpin di sana telah melakukan korupsi dan merampas para rakyat miskin adik-adik. Seperti ini contoh ilustrasinya adik-adik. Nah, jika adik-adik lihat, ada seorang Nabi Mika yang sedang menegur orang. Dan di belakangnya terdapat para pemimpin yang sedang menerima suap adik-adik atau menerima uang untuk melakukan kejahatan. Nah, adik-adik, memang pada saat itu Nabi Mika menentang hal-hal tersebut. Dan Nabi Mika telah menegur orang-orang tersebut adik-adik. Nah, pada ayat 4 diberitakan bahwa Tuhan akan menghukum mereka adik-adik. Dan memang Nabi Mika setelah menegur, Nabi Mika juga memberitakan bahwa mereka, para perbuatan jahat tersebut, akan dihukum oleh Tuhan adik-adik. Yuk kita baca ayat 4. Ayat 4 berkata seperti ini adik-adik. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Jadi adik-adik, untuk para pendosa, untuk bagi nabi palsu dan juga para pemimpin tersebut akan dihukum oleh Tuhan adik-adik. Hukumannya adalah bahwa ketika mereka berseru-seru atau memanggil nama Tuhan, Tuhan tidak akan mau menjawab mereka. Lalu yang kedua, ketika para pendosa tersebut berdoa, Tuhan juga tidak akan mau menjawab doa mereka. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus akan bahkan menyembunyikan wajahnya sebagai bentuk penolakan terhadap para pendosa tersebut adik-adik. Dan juga keadilan sesungguhnya akan menimpa mereka adik-adik. Nah, maka dari itu, setelah Nabi Mika menegur, maka Nabi Mika pun mengajak mereka untuk hidup dalam pertobatan adik-adik. Apa sih yang dimaksud dengan hidup dalam pertobatan? Nah, adik-adik, yang dimaksud dengan hidup dalam pertobatan adalah pertama, mereka mau menyadari bahwa mereka telah melakukan kejahatan. Yang kedua adalah mengakuinya, mengakui bahwa telah melakukan kejahatan. Yang ketiga, meminta maaf atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan. Dan yang keempat, siap berubah menjadi pribadi yang mau menuruti perintah Tuhan. Dan memang adik-adik, banyak sekali godaan dan tantangan ketika kita melakukan perintah Tuhan atau menuruti perintah Tuhan. Tetapi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan pasti akan membimbing kita dan menjaga kita untuk melawan godaan dan tantangan tersebut. Nah, adik-adik, kira-kira di zaman sekarang perbuatan apa sih yang dianggap jahat? Perbuatan seperti apa sih yang kira-kira adik-adik mungkin bisa lakukan loh? Nah, seperti ini loh contohnya. Di sini terdapat seorang anak yang sedang mencontek adik-adik. Apakah ini boleh adik-adik? Ini perbuatan jahat dong. Seharusnya seperti ini adik-adik. Nah, di sini mereka sedang ujian tetapi mereka tidak mencontek adik-adik. Karena memang dilarang dan itu perbuatan jahat. Seharusnya
kita sudah mempersiapkan diri kita, belajar giat dan tekun untuk mengikuti ujian tersebut. Lalu, perbuatan jahat apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan adik-adik? Nah, di sini terdapat ilustrasi bahwa ada seorang teman yang sedang dibully oleh teman-temannya adik-adik. Ini merupakan perbuatan jahat adik-adik. Kira-kira apa sih yang harusnya kita lakukan? Seperti ini adik-adik. Nah, di sini terlihat bahwa semuanya bahagia. Karena apa? Karena mereka mau berteman dengan siapa saja dan mau menyayangi mereka semua. Lalu perbuatan jahat apa lagi sih yang ada? Seperti ini adik-adik. Nah, yang ini terdapat seorang anak yang tidak mau mendengar perintah orang tuanya. Tidak mau dengar-dengaran adik-adik. Ini juga merupakan perbuatan jahat adik-adik. Lalu sebaiknya kita harus ngapain sih adik-adik? Nah, seperti inilah adik-adik. Seharusnya kita menyayangi orang tua kita dan juga mau dengar-dengaran dengan orang tua kita. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anaknya yang melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Dan mulai dari sekarang, yuk kita hidup dalam pertobatan adik-adik. Kita akui kesalahan kita sadari, kita meminta maaf, dan kita siap menjadi pribadi untuk menuruti perintah Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, demikianlah firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhannya tentang apa Kak? Tentang senang melakukan hal-hal yang baik. Iya. Kita belajar juga untuk mengakui kesalahan kita ya. Iya benar Kak Mate. Baik. Baik. Nah, adik-adik, kita mau kembali memuji Tuhan. Ya. Anak-anak Allah, Yesus Kristus. Yes. kita muji Tuhan, lawanlah godaan. Ya. Jadi mungkin kalau ada yang bisikin melakukan sesuatu yang tidak baik, kita harus berani melawan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Baik, adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau masuk ke dalam doa syafaat adik-adik. Nah nanti doa syafaatnya itu akan dibantu oleh teman-teman kita. Dari sektor 8 ada Edgar, ada Tempat ada? Meira, dan ditutup oleh kakak Mate. Yuk adik-adik siapkan diri adik-adik. Kita mau lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk berkat limpah. Kami bersyukur di dalam situasi pandemi ini kami masih dapat beribadah walaupun secara online. Berkatilah setiap ibadah kami, berikan kekuatan dan kesehatan kepada kakak Layan dan kami semua, agar dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah limpah. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan menyertai para pemimpin negara ini, mulai dari pemimpin daerah sampai Presiden Jokowi, agar dapat bekerja mengatasi pandemi ini. Berkatilah para pemimpin negara dan pemimpin agama agar bersama-sama menciptakan suasana negara yang tentram dan damai. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami yang selalu menjadi sahabat kami. Lewat orang tua kami dididik, dibimbing, dan dituntun agar menjadi anak yang selalu bertumbuh dengan kasih-Mu. Berkati orang tua kami dalam kesehatan, pekerjaan, dan usaha-usaha untuk dapat memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau mendoakan sekolah kami walaupun secara online. Kami bersyukur masih bisa sekolah, bisa belajar, menuntut ilmu untuk masa depan kami. Berilah kami kemudahan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan sehingga kami mengerti. Berkati juga ibu guru kami yang setia mengajar kami. Berilah kesehatan dan kesabaran dalam mengajar kami. Ini saja doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus yang sungguh baik, Tuhan pencipta langit dan bumi, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini Tuhan boleh memberkati kami, mengingatkan kami kembali untuk kami boleh belajar menjadi orang yang lebih baik. Kami boleh belajar untuk mengakui kesalahan kami. Tuhan Yesus, saat ini ya Bapa di surga, kami mohon ampun kalau sekiranya dalam perkataan kami, apa yang kami kerjakan, kami mendukakan hati Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau berdoa untuk gereja di seluruh Indonesia, di seluruh dunia maupun terkhusus secara di GPIB Jatipon ya Tuhan Yesus, dengan semua pelayanan yang dikerjakan di masa pandemi ini. Bapak boleh memberkati, biarlah melalui keterbatasan yang ada dalam pelayanannya, gereja Tuhan masih tetap boleh menjadi berkat, boleh terus menguatkan jemaatnya untuk boleh semakin lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk adik-adik layan kami dan juga orang tua yang saat ini sedang dalam keadaan yang tidak sehat. Kami mau berdoa untuk adik Luther Tobing dari sektor 5. Tuhan Yesus, terima kasih untuk operasi yang sudah berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan boleh memberkati proses pemulihan adik Luther, sehingga adik Luther boleh selalu bersyukur. Mama papanya, keluarga juga boleh selalu mengucap syukur atas pemulihan yang terjadi bagi adik Luther. Kami juga mau berdoa untuk mama dari adik Gevi dan Ana dari sektor 8. Tuhan Yesus boleh berkati kesehatannya, biarlah Tuhan boleh pulihkan kondisinya sehingga boleh kembali dalam kondisi sehat seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa untuk pemulihan dari adik Justin dan Jonathan Ginting, serta mama dan papa dari adik Justin dan Jonathan. Tuhan boleh berkati, terima kasih kalau mereka sudah pulih dari COVID. Biarlah ya Tuhan, proses pemulihannya juga Tuhan boleh berkati, sehingga hari lepas hari mereka boleh semakin kuat dan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk mama dari adik Kana sektor 13. Tuhan juga boleh berkati pemulihannya, Tuhan boleh berkati kesehatannya, sehingga mama dari kami Kana ini Tuhan Yesus boleh kembali seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tuan rumah dari 1 sampai 16 yang selama ini boleh membukakan pintu rumahnya mereka untuk boleh Pelkat PA mengadakan ibadah
Tuhan boleh berkati, walaupun mungkin saat ini kondisinya tidak memungkinkan beribadah di sektor-sektor, biarlah Tuhan, tuan-tuan rumah ini yang sudah setia membukakan pintu rumahnya, terus Tuhan boleh berkati kehidupan sehari-hari mereka. Biarlah ya Tuhan, berkat Tuhan boleh selalu turun atas keluarga-keluarga ini, sehingga melalui keluarga-keluarga ini boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan, boleh banyak boleh selalu menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kakak Layan dan adik Layan yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mau berdoa untuk adik Gwen Regina Angelin Ratin Sulu dari sektor 11. Kami juga mau berdoa untuk Kak Louis dan Kak Noel yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Bapak boleh memberkati, biarlah dengan bertambahnya umur, mereka boleh semakin lagi takut akan Tuhan, boleh semakin dewasa di dalam Tuhan, biarlah mereka boleh selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibadah HUT Pekat PA yang akan dilaksanakan ya Tuhan. Bapak boleh memberkati semua persiapannya, semua tim kerja, semua pelayan yang terlibat di dalamnya, juga adik-adik Layan yang dengan sukacita mau berbagi, mau memberikan kesaksian melalui talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Biarlah Tuhan, semua acara yang sudah dirancang boleh berjalan dengan baik, dan biarlah ya Bapa di surga melalui ibadah HUT PA yang akan diselenggarakan nanti, boleh banyak adik-adik, kakak Layan, orang tua, semua diberkati, punya sukacita yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, saatnya kita tadi kan sudah dengarkan firman Tuhan ya, kita sudah terima berkat. Iya, Kak. Nah, saatnya kita akan memberikan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui persembahan. Tadi adik-adik sudah siapkan celengannya, Kak. Betul. Jadi adik-adik bisa masukkan persembahannya di celengan yang sudah adik-adik siapkan. Atau adik-adik bisa menggunakan QR code, Kak. Minta bantuan nanti ke mama, ke papa. Betul. Pakai aplikasinya apa aja, Kak? Sekarang lebih mudah ya. Iya, lebih Karena mudah. bisa pakai OVO, bisa pakai Genius, GoPay dan lain-lain lah. Iya. Dan jangan lupa, Kak, tolong disertakan 2 angka terakhir, Kak. Berapa angkanya, Kak? Satu. Misalnya kalau misalnya adik-adik mau kasih Rp5.000, Ya, adik-adik berarti? bisa ketik 5011. Oh, oke. Iya. Jangan lupa ya adik-adik ya, Iya. supaya nanti terlihat kalau ini dari persembahan adik-adik semuanya. Dari Pelkat PA ya, Kak. Betul. Ya. Dan kalau misalnya adik-adik yang mengumpulkannya di celengan, Ya. nanti adik-adik bisa serahkan ke gereja, bisa titip mamanya, titip papahnya. Atau bisa juga diinformasikan ke kakak layannya, buat dijemput boleh ya. Iya. Tapi sudah disiapkan, nanti ditulis namanya, Ya, betul. dari Pelkat PA, namanya misalnya siapa Elin. ya? Elin. Sektor 11 misalnya. Iya. Betul. Nah, tadi kita sudah
Saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahan yang terbaik. Sambil persembahannya jalankan, kita memuji Tuhan ya. Iya. Dari Kidung Ceria nomor 38. judulnya Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Oke adik-adik, kita mau berdoa membawa persembahan kita. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan tadi kami sudah memberikan persembahan yang terbaik daripadamu. Tuhan, terima kasih untuk Mama dan Papa atas rezeki yang Kau berikan. Berkati Mama dan Papa, biar mereka sehat di dalam pekerjaannya dan usahanya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan Warta Pekat PA. Siapa akan sampaikan Kak? Iya, warta pekat PA-nya nanti akan disampaikan oleh Kakak Dias. Nah, Ya. di situ banyak info-info yang Betul, adik-adik harus betul. perhatikan. Ya. Oke, Silakan silakan Kak Dias. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Dias yang saat ini akan nyampein warta PA kepada adik-adik. Oke, didengarkan ya. Untuk warta yang pertama, dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PA GPIB tanggal 6 September 2021 yang ke-62 tahun, adik-adik ikut yuk berpartisipasi dengan mengirimkan video ucapan ulang tahun. Bisa berupa ucapan, nyanyian, bahkan gambar juga bisa loh adik-adik. Intinya, bertema ulang tahun Pekat PA GPIB yang ke-62 tahun. Oke? Nah, untuk video atau gambarnya bisa dikirimkan ke kakak-kakak layan di sektor masing-masing. Paling lambat tanggal 29 Agustus 2021. Untuk contohnya, ada di video slide ini ya. Halo, aku namanya Shalom. Halo, aku namanya Darren. Halo, nama aku Kanan. Halo, nama aku Hilary. Mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Jadi begitu adik-adik. Untuk warta berikutnya, masih dalam rangka hari ulang tahun Pekat PA GPIB yang ke-62 tahun nih. Adik-adik juga bisa loh mengikuti lomba sebagai berikut. Yang pertama ada lomba kelas Batita dan ATK, yaitu lomba gerak dan lagu. Yang berikutnya, yang kedua, ada lomba kelas anak kecil, yaitu membuat video dengan tema menolong. Yang berikutnya, itu lomba kelas anak tanggung. Lombanya apa kak? Yaitu membuat video bercerita dengan tema Aku Menolong Sesama. Nah, seru-seru kan lombanya? Nanti dari lomba-lomba ini itu akan dipilih 3 pemenang dari 3 kelasnya masing-masing. Nah, jadi kelas ATK akan ada 3 pemenang, kelas AK akan ada 3 pemenang, begitu juga dengan kelas AT akan ada 3 pemenang juga. Jadi ditunggu karyanya ya adik-adik, paling lambat tanggal 31 Agustus 2021. Adik-adik, ini masih dalam rangka HUT Pelkat PA GPIB ke-62 tahun ya.
Kakak mau info kalau Pelkat PAGPIB Jatipon akan mengadakan ibadah perayaan HUT Pelkat PA pada Minggu 12 September 2021 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 1 siang melalui live streaming YouTube. Jadi ditunggu kehadirannya ya adik-adik. Nah, berikutnya ada penampilan pantun nih dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia beberapa hari yang lalu oleh Joseph dari sektor 14. Yuk kita tonton bareng-bareng. Hari kemerdekaan. 1, 2 hewan berenang di air. Ayo kita berteman, saudara setanah air. 17 Agustus tahun 1945. Tujuan kita satukan mengisi kemerdekaan dengan cita-cita mulia. Wah, keren banget ya adik-adik pantun dari Joseph. Lanjut ke warta berikutnya ya. Kakak-kakak mau ngucapin terima kasih banyak untuk adik-adik yang udah melayani sebagai pendoa syafaat, yang udah memberikan kesaksian pujian, dan yang tadi sudah berpantun. Ada pendoa syafaat yang pertama itu Edgar dari sektor 8, adik Meira dari sektor 4 juga. Lalu yang kesaksian pujian ada adik Jocelyn dari sektor 14. Lalu yang terakhir kita tonton sembahannya yaitu penampilan pantun dari Joseph sektor 14. Terima kasih banyak ya adik-adik. Dan berikutnya, kakak-kakak mau ngucapin terima kasih untuk adik-adik yang udah mengirimkan video ayat hafalan IHMPA minggu lalu. Video ayat hafalan bisa dilihat setelah warta Pelkat PA atau di akhir video IMPA hari ini ya. Nah, untuk warta berikutnya tentang ibadah serah terima adik layan dari PA ke PT. Untuk ibadah ini akan dilaksanakan pada Minggu 5 September 2021 jam 10 pagi via Zoom. Nah, bagi adik-adik kelas anak tanggung dan adik-adik yang sudah kelas 1 SMP yang mau diserahkan dari PA ke PT, jangan lupa untuk ikut ibadah yang ini ya. Dan untuk adik kelas Batita, ATK, dan AK akan diadakan IMPA via Zoom minggu depan pukul 8.30 atau setengah 9 pagi. Oke? Jadi untuk yang anak tanggung bisa ikut ibadah serah terima PA ke PT pukul 10, sementara yang kelas Batita, ATK, dan AK bisa ikut IMPA Zoom pukul setengah 9 pagi. Oke, sekian adik-adik untuk warta PA-nya pada minggu ini. Sampai ketemu lagi. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat hafalan Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih. Selamat minggu. Terus memberkati. Shalom, ayat hafalan diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai Janganlah lupakan segala kebaikannya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. kebaikannya. Terima kasih. Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Baik, adik-adik. Gak kerasa ya Kak? Iya, aduh, kita sudah harus mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan, sudah ada informasi-informasi juga ya. Baik, saatnya kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing ya.
Baik, adik-adik, anak-anak Allah, Yesus Kristus, Yes. Sebelum kita terima berkat, kita mau memuji Tuhan dulu. Judulnya adalah Cinta Akan Yesus dari Kidung Ceria 271. Kak Rachel. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Bait yang ketiga ya adik-adik. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang cemar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Oke adik-adik, kita akan menutup IMPA kali ini dan kakak akan memimpin doa penutup. Yuk adik-adik, mari kita sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau telah membimbing kami selama ibadah IMPA ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan Yesus, kami mau hidup dalam pertobatan ya Bapa. Kami mau menyadari perbuatan kejahatan kami juga mengakui dan juga meminta maaf atas perbuatan-perbuatan tersebut yang telah menyakiti hati Engkau. Ya Tuhan Yesus, turunkanlah Roh Kudus-Mu pada kami, agar kami bisa menjadi pribadi yang siap untuk mengikuti perintah-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkatilah kami, bimbinglah kami, selama kami menjalani aktivitas tersebut. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di IMPA selanjutnya. Dadah.